selamat pagi anak-anak. Pagi. Wah, ini udah banyak. Ini. Wah. Ada 26. Begini. Terus ada siapa lagi nih? Waduh, udah banyak nih ya. Anak-anak yang bisa ibu disebutin. Ada Ruth, ada Joanna. Terus ada siapa lagi nih? Ada Arsen, ada Gravita, Kristella, Sasca. Waduh, ini banyak banget. Wah, anak-anaknya rajin-rajin. Anak SD Kasih Bangsa ya. Ada siapa ini? Tisa, Ken, Eltan, Kesia, Samuel, Adnil, terus Adriel, Gabriel. Wah, banyak banget lah. Pokoknya ini banyak banget ya. Nah, waduh, anak-anaknya pinter-pinter banget ya. Waduh, anak SD Kasih Bangsa ini udah yang masuknya banyak banget. Waduh, keren pisan. Ya, anak-anak kita nyanyi dulu satu lagu ya. Kita nyanyi dulu satu lagu. Kita nyanyi satu lagu yang gembira ya, supaya anak-anak bersuka cita di pagi hari ini. Ya, kita nyanyi satu lagu. Kita akan nyanyi satu lagu, Hati yang Gembira Adalah Obat. Ya, bisa ya anak-anak ya? Bisa ya semuanya? Kita nyanyi Hati yang Gembira Adalah Obat, gitu ya. Ayo anak-anak, kita akan bernyanyi bersama-sama. Hati yang gembira adalah obat. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringan hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, anak-anak, kita akan berdoa dulu ya sebelum dengerin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus, sebentar kami mau baca firman, kami mau belajar firman. Biarlah firman Tuhan menuntun hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap kesehatan dan anugerah-Mu. Kami mau menyerahkan pagi ini, buka hati, pikiran, jiwa, dan roh kami Tuhan. Supaya kami mengerti firman-Mu dan dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak sebentar ya, Bu Tini mau mengambil sesuatu nih ya. Bentar ya. Ambil sesuatu dulu. Nah, anak-anak. Nih. Bu Tini bawa barang-barang ya. Nih, anak-anak bisa lihat nih ya. Ibu teh bawa apa sih gitu ya? Ibu teh bawa apa? Oh, ini Ibu bawa-bawa ini tuh kalau suami Ibu kerja-kerja ini perlu nih ada nanti ditaruh di sebuah alat lagi terus nanti dia bisa ngebuka apa. Ini sebenarnya kayak kunci-kunci gitu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak ini tuh kayak kunci-kunci tuh banyak. Ada yang kecil banget tuh. Ada yang kecil segede gini, ada yang gede sebesar ini ya. Lalu Bu Tini juga punya banyak kunci nih. Waduh, di rumah Bu Tini tuh kuncinya banyak banget. Kenapa anak-anak kuncinya banyak? Aduh, ini ada kunci kafenya si Cecil. Ini ada kunci mobil. Belum kunci yang digantung banyak banget di bawah untuk kelas-kelas anak-anak. Karena kan untuk kelas-kelas ada kuncinya masing-masing. Nah, anak-anak, di dalam hidup kita tuh juga dalam hidup kita ya. Kita tuh punya 3 kunci untuk berhasil anak-anak.
untuk senang melewati hari-hari walaupun di masa COVID. Di Alkitab itu dikasih tahu kuncinya anak-anak. Gimana caranya kita bersikap di dalam hidup ini. Ada kuncinya anak-anak. Ya ada kuncinya. Kalau misalnya nggak ada kuncinya, nanti ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan di masa COVID ini ya, jadi bingung nantinya anak-anak. Tapi Tuhan Allah kita tuh baik sekali. Dia kasih kunci anak-anak. Dalam Alkitab itu dikasih kunci nih. Kunci supaya kita bisa hidup dengan baik. Kunci supaya kita hidup dengan benar. Ya, supaya kita bisa mengatasi setiap masalah-masalah anak-anak. Apa kuncinya? Waduh, kuncinya tuh ada 3 anak-anak. Buat ini bacain ya. Kuncinya itu ada di Roma. Gampang anak-anak. Roma 12 ayat 12. Jadi gampang sekali mengingatnya. Kunci untuk menjalani hidup ini ada 3. Roma 12 ayat 12. Jadi Roma 12 ayat 12. Gampang ya? Roma 12 ayat 12. Anak-anak coba sebutkan sama-sama. Roma 12 ayat 12. Bunyinya apa? Begini bacain ya dari Alkitab ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada 3 anak-anak kuncinya. Apa itu kuncinya? Yang pertama tadi, bersukacita. Bersukacitalah dalam pengharapan. Apa Bu maksudnya bersukacita dalam pengharapan? Kalian itu walaupun kita lagi masa COVID, belajarnya di rumah, nggak ketemu teman-teman secara langsung. Anak-anak kita semua sekarang ketemu lewat virtual nih ya. Bu Tini lihat, ada anak-anak yang lagi perhatikan, ada anak-anak yang lagi senyum, ada anak-anak yang lagi berdiri, ada anak-anak yang lagi doa, ada anak-anak yang lagi duduk, ada anak-anak yang mungkin lagi sambil sarapan. Nah, anak-anak, Ibu Tini nggak bisa lihat kalian, nggak bisa lihat ketawa kalian dengan ngedengerin suaranya yang kenceng, nyanyi tadi sama-sama hati yang gembira itu kenceng gitu ya, kayak kita di aula SD Kasih Bangsa. Nggak bisa anak-anak. Tapi kenapa disuruh sama Tuhan Allah lewat firman Tuhan ini ya? Kenapa disuruh bersukacitalah dalam pengharapan? Apa maksudnya? Maksudnya begini loh anak-anak. Walaupun sekarang masa COVID, anak-anak tidak bisa datang ke sekolah, anak-anak tetap harus bersukacita dan yakin suatu hari kita ketemu lagi. Ya, jadi anak-anak jangan merasa gini, aku nanti nggak ketemu lagi, aku nggak bisa ke sekolah lagi, aku nggak bisa main lagi, aku nggak bisa pergi bareng mama, bareng saudara-saudara keluarga besarku. Nah, itu tidak bersukacita artinya. Nah, Alkitab bilang, bersukacitalah dalam pengharapan. Anak-anak harus yakin suatu hari COVID ini bisa diatasi. Asalkan anak-anak tetap jaga kebersihan, pakai masker, anak-anak juga cuci tangan, anak-anak juga jaga jarak. Kalau nanti sudah boleh divaksin, anak-anak divaksin. Semuanya itu untuk berjaga-jaga. Nah, sambil menunggu kita boleh sekolah lagi, anak-anak tetap harus bersukacita. Itu namanya bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, kunci yang kedua, tadi kan kunci 1, bersukacitalah dalam pengharapan. Kunci yang kedua nih, kunci yang kedua apa nih? Kunci yang kedua, waduh ini lebih banyak kuncinya. Tapi kita pakainya 3 kunci aja ya. Ini kunci yang ke-1 tadi. Sekarang kunci yang kedua. Kunci yang kedua itu tadi dibilang apa? Sabar dalam kesesakan. Ya harus sabar anak-anak. Sabar itu apa sih, Miss? Sabar itu dia tahan waktu ada kesakitan atau kesusahan. Dia tetap sabar, gak marah-marah sama Tuhan. Gak marah-marah sama orang tua. Ya anak-anak ya harus sabar. Waktu kata gurunya, kita akan belajar. Walaupun anak-anak tuh gak seneng belajar online. Gak seneng misalnya anak-anak itu suruh duduk di depan handphone atau di depan laptop lama-lama. Nggak seneng anak-anaknya. Semua orang juga nggak seneng.
Tapi Alkitab bilang kuncinya untuk mengatasinya adalah sabar. Jadi yang pertama tadi bersukacita pada pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan itu kan sesuatu yang nanti. Yang berharap kayak anak-anak kalau mau dapat hadiah. Anak-anak itu kan seneng ya mau dapat hadiah. Nah kita juga sekarang senang. Nanti sebentar lagi COVID akan teratasi. Wah kita senang, kita bersukacita. Kalau sabar itu waktu kita nunggunya, waktu sekarang kita susah, kita tetap sabar. Jangan ngomel-ngomel. Ya, kita tetap sabar, sabar belajar, sabar melakukan apapun juga. Ya, itu yang kedua. Sabar dalam kesesakan. Lalu yang ketiga, bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Kunci yang ketiga adalah selalu berdoa. Bertekun itu artinya tekun itu terus-menerus dengan penuh semangat. Nah, itu tekun. Kayak kalian sekarang belajar dengan semangat nih ya, ikutan renungan. Kalian itu udah pada pakai seragam, keren pisan, anak-anak hebat pisan. Itu namanya bertekun. Nah, tekun itu kita lakukannya terus-menerus. Kalau tekun itu nggak ada yang cuma sekali terus dibilangnya tekun, nggak bisa. Kamu dibilang tekun belajar kalau mengerjakan PR, mengikuti Zoom atau Google Meet, mengikuti pembelajaran dengan baik, dan anak-anak terus-menerus, bukan hanya satu hari. Itu artinya anak-anak bertekun. Jadi tekun itu terus-menerus. Jadi kunci yang ketiga adalah tekun di dalam berdoa. Berdoa terus-menerus anak-anak. Berdoa terus-menerus. Kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Kita berdoa supaya COVID bisa cepat teratasi anak-anak. Kita berdoa supaya kita semuanya sehat anak-anak. Ya. Jadi ada 3 kunci ya tadi ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan itu sesuatu yang nanti kita terima. Sabarlah dalam kesesakan. Walaupun anak-anak mengalami masalah, kesulitan, harus sabar. Lalu kunci yang ketiga, bertekun di dalam doa. Jadi ada 3 kunci ya. Ayo anak-anak kita ucapkan sama-sama ya. Roma 12 ayat 12. Apa tadi yang pertama? Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Ayo anak-anak kita obrolin, kita perkatakan sama-sama ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 12. Ya. Bersukacitalah dalam pengharapan dan sabarlah dalam kesesakan dan dalam doa. Wah, anak-anak SD kasih bangsa pinter-pinter luar biasa ya. Jadi anak-anak ingetin ya, 3 kuncinya apa tadi? Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, tekun dalam doa. Jadi ada 3 kuncinya. Bersukacita, sabar, tekun dalam doa ya. Ayo anak-anak kita akan berdoa bersama ya. Anak-anak, Ibu Tini senang sekali, bersyukur sekali anak-anak itu rajin semuanya, keren-keren. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan memberkati anak-anak yang mengikuti renungan. Berikan berkat-Mu, hikmat ilahi, supaya mereka tumbuh jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mengasihi-Mu. Berkati para orang tua juga di dalam usaha pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan limpahkan berkat atas kehidupan anak-anak dalam keluarganya. Terima kasih Bapak, kami mau belajar. Tuhan berkati apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas kami semua, atas anak-anak dan keluarganya, atas guru-guru juga. Haleluya, amin. Dadah anak-anak, waduh ini anak-anaknya banyak sekali ya. Rajin-rajin, keren banget ya. Ayo bye-bye sampai nanti, silakan belajar, selamat belajar. dadah.